Halo, assalamualaikum cuy. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua cuy. Oke cuy, kita bari deh. Kita sambil ngobrol santai ya cuy. Oke, di video kali ini kita akan ngobrol santai dengan tema menyesal menjadi dewasa. Dulu waktu kita kecil, waktu bocil, dunia kita, otak kita belum terkontaminasi dengan yang namanya tanggung jawab dan duit. Betul gak? Betul gak? Seperti itu. Kita waktu kecil main ya main aja. Bahagia, tenang. Terus setelah itu, dari umur ya mungkin dari TK sampai SD, otak masih main, masih happy. Ketika masuk jenjang remaja SMP masih main juga, cuman tanggung jawab agak bertambah tuh. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab dengan pelajaran sekolah. Makin sini kan makin susah tuh pelajaran sekolah. Ditambah SMA tuh, udah naik ke SMA, udah mikirin nanti mau kuliah di mana ya? Nanti udah SMA mau kerja di mana ya kalau lulus SMA? Seperti itu kan pemikirannya. Ada yang kuliah, ada yang kerja. Kita ambil yang kerja lah. Jadi setelah lulus SMA, jadi masa SMP itu ya masih menyenangkan, masih bocil-bocil. Beban kehidupan belum terlalu lah, pemikiran masih belum terlalu matang. Nah, setelah menginjak SMA, terutama kelas 3 SMA, pemikiran sudah mulai bercabang tuh. Mikirin nanti mau kerja di mana, mau kuliah apa enggak, seperti itu cuy. Kalau katalah kita kalau katalah kita kerja lah ya. Nanti yang bahas kuliahnya mah nanti. Oke, kerja. Nah, setelah kita punya kerjaan, kita pikir enak kan. Oh, ternyata tanggung jawabnya makin gede lagi setelah kita punya kerjaan boga pegawaian. Tanggung jawab apa sih yang besar itu? Begini ya, ketika kalian masuki dunia pekerjaan, yang dulu waktu kalian SMA itu, teman-teman kalian itu seangkatan, umurnya sama, maksudnya seangkatan sama. Sampai ketika kalian masuk dunia kerja, kalian di sana bakal bergaul dengan orang yang sepantar dengan kalian, orang yang di atas kalian tapi belum nikah. Ada orang yang sepantar dengan kalian tapi udah nikah. Ada yang di atas kalian udah nikah, umurnya beda jauh, macam-macam lah. Seperti itu. Ditambah lagi punya atasan yang membagongkan. Ditambah lagi punya atasan yang membagongkan. Stres tuh kalian pasti awal-awal kerja. Kok gini sih nyari duit? Enak waktu sekolah. Pergi sekolah, tinggal nerima duit dari orang tua. Pulang sekolah pengen jajan, tinggal minta ke orang tua. Tapi, karena kalian udah lulus sekolah, dan nggak mau jadi pengangguran, akhirnya kalian memilih untuk kerja. Nah, di sini beban pikiran makin bertambah, makin banyak. Sambil ngerokok cuy. Beban pikiran makin bertambah. Beda dengan kalian waktu sekolah. Tanggung jawab, beban pikiran makin besar. Kalau istilah kata nih,
inilah hidup kalian yang sesungguhnya setelah kalian masuk kerja. Padahal setelah bekerja pasti kalian memikirkan untuk nikah. Nah itu nikah lebih-lebih lagi. Jadi setelah kerja, pelampiasan kalian ada di situ. Pelampiasan ketika kalian waktu sekolah, uang jajannya masih pas-pasan. Ketika kalian dapat kerjaan dan punya duit, pelampiasannya di situ tuh. Waktu dulu nggak punya duit, saya belum bisa beli ini, beli. Waktu dulu saya pengen ini nggak bisa, sekarang punya duit beli. Nah di sanalah keegoisan kalian diuji gitu kan. Finansial kalian, cara menata keuangan diuji di situ cuy. Makanya nggak sedikit ketika di fase punya kerjaan, punya banyak duit, mendahulukan egonya, mendahulukan hawa nafsunya, hancur tuh keuangan. Belum menikah sudah banyak hutang, masih bujangan udah banyak hutang. Ditambah pekerjaan yang bikin kalian mumet. Karena di lingkup pekerjaan itu beda dengan di lingkup kalian waktu sekolah. Cengangah cengengeh. Di dunia kerja itu tidak seperti itu. Apalagi kerja di Indonesia. Kalian tahu sendirilah, orang Indonesia kadang temen itu jadi musuh atau nusuk di belakang, ngaduin kita ke atasan kita supaya dia bisa naik pangkat dan sebagainya lah. Nah jadi ketika kalian sudah menginjak dewasa, kalian pasti punya pikiran, aduh anjing, pengen balik lagi ke masa remaja, masa SMP, SMA atau anak-anak, nggak ada beban pikiran, cengengeh happy. Itu kalian masih di tahap bekerja dan masih di tahap belum nikah ya. Oke lah. Lewat masa kerja itu, matang dewasa, umur 25, umur 23, 25, 28, nikah. Nah, di fase nikah ini yang gimana ya? Memang pernikahan itu adalah penyempurna dari suatu ibadah agama itu kan. Tapi ujiannya besar loh. Karena gini ya, saya pernah dengar kata-kata Ustadz. Iblis mah biasa aja kalau ngelihat kita sholat, sodako, infak. Karena ada jeda waktunya loh. Sholat itu nggak 24 jam. Infak juga ada berhentinya. Ketika kalian udah nggak punya duit ya udah berhenti infak. Karena duitnya habis. Mungkin nanti bulan depan gajian infak lagi, sodako lagi, atau mengeluarkan uang untuk zakat. Untuk zakat pun ada jeda waktunya kan, setahun sekali gitu kan, setiap zakat fitrah gitu ya. Tapi yang namanya ibadah pernikahan itu sekali seumur hidup. Kalau bagus, kalau nggak bagus ya berhenti di tengah jalan. Makanya setan itu suka was-was, suka gelisah kalau ada umat Nabi berhasil menikah dan langgeng itu terus digoda. Karena nikah itu ibadah cuy. Ibadah paling lama yaitu nikah. Kalian gini ya cuy. Kalian hidup dengan orang tua dari umur 0 tahun sampai umur 18 atau 20 lah. Setelah itu kan kalian ini ngerantau, kerja atau di mana, bahkan nikah gitu. Taruh katalah kalian nikah umur 25 tahun. Berarti kalian harus hidup bersama dengan seseorang yang bukan dari keluarga kalian, dari keluarga orang lain gitu. Harus hidup bersama. Taruh kata umur kalian 60 tahun lah. 25 dikurangi 60 berarti 35 tahun kalian harus hidup dengan si perempuan itu, dengan istri kalian. Nah makanya setan itu gak suka kalau ada orang yang sampai berhasil menikah, apalagi nikahnya langgeng, pasti akan digoda. Karena puncak keberhasilan setan itu adalah ketika seseorang sudah bercerai, berhasil membuat seseorang bercerai. Nah itu setan
istilahnya gimana ya, menjadi pemain terbaik lah gitu kan. Nah, di sini beban pikiran akan bertambah lagi mumet. Apalagi nanti misalnya punya anak gitu kan, yang kita impikan gitu kan, cita-citakan waktu kerja, waktu bujangan, punya anak enak gini. Ternyata ujian makin berat. Nah, setelah saya menelaah dan bertafakur diri, ternyata ketika ujian makin banyak itu membuat jalan pikiran, otak, dan kita makin bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam memanage sesuatu. Ternyata ujian makin tinggi itu untuk meningkatkan skill diri, kualitas kita gitu cuy. Nah, jadi di sini siapa yang udah dewasa, udah menikah, pengen balik lagi ke bocil, menyesal dengan masa dewasanya. Oke, bikin thumbnail dulu lah. Ya segitu aja cuy lah curhat kali ini. Saya pengen bobo, udah malam juga. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya cuy.